Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan PPT kami yang berjudul Harga Pokok Proses. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Vina Oktaviana dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Siti Nurin Miftahul Jannah dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Ayu Nurhidayah. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian harga pokok berdasarkan proses. Harga pokok berdasarkan proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi atau melalui departemen produksi atau pusat pertanggungjawaban biaya, yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk ataupun massa. Ciri perusahaan yang memakai harga pokok berdasarkan proses yaitu: yang pertama, proses produksi berlangsung kontinu. Yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat standar. Dan yang ketiga, tujuan utama untuk persediaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik produksi, antara lain: 1. Hasil produknya bersifat standar. 2. Produk yang dihasilkan dari periode yang sama. 3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi. Yang keempat, rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, manfaat informasi harga pokok produksi bagi perusahaan. Yang pertama, untuk menentukan harga jual produk. Yang kedua, untuk menghitung laba rugi pada periode tertentu. Yang ketiga, untuk menentukan harga pokok persediaan. Dan yang terakhir, untuk produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Ciri-ciri metode harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi untuk mengumpulkan, menggolongkan, dan menghitung biaya produksi baik total maupun persatuan. Biaya produksi dicatat dalam perkiraan barang dalam proses. Untuk menentukan harga pokok persatuan produksi dilakukan dengan total biaya produksi di periode tertentu dibagi total biaya satuan produksi periode yang bersangkutan. Harga barang jadi suatu departemen produksi merupakan tambahan harga pokok bagi departemen produksi yang berikutnya sampai barang jadi. Langkah-langkah menyusun laporan produksi. Yang pertama dengan analisis arus fisik. Yang kedua penghitungan unit ekuivalen. Yang ketiga penghitungan biaya per unit. Yang keempat penilaian persediaan barang. Yang kelima rekonsiliasi biaya. Pengaruh persediaan barang dalam proses pada penentuan harga pokok proses. Keberadaan persediaan barang dalam proses menyebabkan dua permasalahan. Yang pertama, jumlah unit produksi menyulitkan. Karena beberapa unit produksi dalam sebuah periode telah selesai diproduksi, sementara unit yang masih ada di persediaan akhir belum selesai. Hal ini dapat diselesaikan dengan metode konsep ekuivalen. Jika biaya dan pekerjaan barang dalam proses awal unit belum selesai di periode awal dilakukan, harusnya unit tersebut dihitung dengan biaya pekerjaan metode terkini atau terpisah. Solusinya dengan metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO. Tentang penentu harga pokok tertimbang. Penentu harga pokok rata-rata tertimbang memerlukan biaya persediaan awal dan output ekuivalen yang menyertai akan dikerjakan dalam periode terkini. Hal ini dilakukan untuk biaya dengan menambahkan biaya produksi pada barang dalam proses awal hingga akhir yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Dalam metode ini, input ekuivalen dihitung dengan menambahkan unit yang telah selesai ke unit ekuivalen pada barang proses akhir. Oleh karena itu, unit tersebut dihitung sebagai bagian dari unit output ekuivalen periode terkini. Selanjutnya, slide ke-10, input berganda dan departemen berganda menjelaskan produksi yang tidak seragam dan tidak merata dengan menghitung ekuivalen. Akuntansi menyebabkan penentuan harga pokok. Proses pembuatan menjadi lebih rumit dengan menambahkan input produksi ke dalam penentuan harga pokok yang tidak seragam dan kehadiran departemen pemrosesan yang lebih dari satu. Departemen ini memproduksi beberapa departemen menerima barang yang selesai sebagai departemen sebelumnya. Pendekatan yang umum dilakukan
adalah memperlakukan barang yang diterima dari departemen sebelumnya sebagai kelompok bahan baku yang tersisa saat menghitung ekuivalen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.